warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman. Selamat datang di podcast Madu Tewel. Nah, pada hari ini saya Nada Cesananda Putri selaku host pada podcast kali ini. Saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa hebat, yaitu ada Bapak Amar selaku peternak lebah madu dan juga ada Kak Angga selaku perwakilan dari tim hardware program Kedai Reka Universitas Pakuan. Nah, di podcast kali ini tuh akan membahas mengenai seputar madu tewel dan juga smart farming. Nah, pertama-tama saya ingin bertanya nih ke Pak Amar, gimana sih Pak awal bisnis madu tewel ini? Itu berdiri sejak kapan? Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau untuk sejarahnya itu sekitar tahun 2019. Kalau untuk madunya itu saya pertama coba dari madunya dulu, madu tewel ini. Selama ini saya kan madu itu hanya sebagai suplemen. Ketika sakit masih konsumsi obat. Nah, ketika saya mendapatkan madu tewel yang memang asli, itu saya bisa merasakan langsung khasiatnya. Jadi ketika sakit itu tanpa obat, tanpa antibiotik, itu alhamdulillah sembuh. Nah, dari situ saya tertarik. Karena kan kalau untuk lebah trigona atau tewel ini kan rasa madunya pun unik. Selain dia kadar air lebih tinggi, juga rasanya dominan asam. Jadi memang nggak seperti madu pada umumnya. Akhirnya saya penasaran lebahnya seperti apa. Setelah saya pelajari, semakin lama semakin tertarik untuk memelihara lebahnya. Dari situ mulai dari 1 kotak, 2 kotak, sampai kemudian tertarik juga supaya orang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Saya juga kemudian menjual produknya, madu murninya itu. Dan dari situ ya saya semakin nambah juga kotaknya dengan konsep bermitra. Jadi tidak hanya budidaya untuk mendapatkan bahan baku yaitu madu murninya, saya bermitra dengan pembolang ya kalau yang nyari langsung di hutan itu, atau peternak lebah trigona juga untuk bahan baku kayak gitu. Ya, baik. Kemudian tuh di sini kan banyak ya, ada lebah-lebahnya, ada tempat-tempatnya juga. Itu apa aja sih Pak jenis-jenis lebahnya? Apa sama semua atau ada perbedaannya? Kalau untuk di sini kita awalnya sekedar untuk edukasi. Nah, kebetulan alhamdulillah nih dengan bertemu dengan Ibu Haja Profesor Eri Sarimana itu dan timnya nih kita mendapatkan program Kedai Reka ini, salah satunya pendampingan untuk rumah edukasi. Nah, dari situ kita mulai menseriuskan. Dari taman lebah ini kita buat sebagai rumah wisata edukasi kayak gitu. Jadi makanya kita di sini yang tersedia itu untuk Heterogona itama. Untuk jenisnya dari trigona itu atau tewel itu, karena produktivitasnya memang lebih tinggi, terus juga hasilnya lebih lumayan sih kayak gitu. Terus selain jadi madu yang buat dikonsumsi sebagai obat atau dikonsumsi buat sehari-hari, itu tuh menghasilkan produk apa aja sih Pak? Dari madu tuh bisa dijadiin apa aja? Kalau untuk madunya sendiri kan seiring berjalannya waktu saya tidak cuma sedia madu trigona. Jadi ada 3 jenis lebah yang kita jual. Jadi selain trigona kita juga menjual untuk madu jenis Apis dorsata atau hutan liar. Itu nggak bisa dibudidaya karena memang itu madunya liar, karakternya juga liar sehingga tidak dibudidaya. Kita ngambil dari hutan langsung, bermitra dengan pembolang yang biasa pemburu madu hutan itu. Tapi tetap proses produksi mulai dari pemerasan, penyaringan kita lakukan di sini, makanya kita menjamin keasliannya. Yang kedua jenis lebah mellifera dengan ekstra floral Acacia carpa sebagai bahan baku madunya kayak gitu. Jadi 3 jenis madu ini. Nah, dari
beberapa madu ini kita juga akhirnya mencoba memproduksi makanan dan minuman yang pemanisnya itu aman, karena kan sekarang ini penyakit gula darah atau kencing manis biasa disebutnya itu kan salah satu pembunuh dalam senyap ya, atau silent killer. Nah, di sini kita berupaya untuk membuat produk-produk yang memang aman gitu. Sebagai pemanisnya kita memanfaatkan madu. Di antaranya kita ada, kalau untuk makanan ini ada kita kacang susu madu. Ya, jadi kacang kita campur susu dengan madu sebagai pemanis. Jadi selain menikmati madu, khasiat madu, kita juga dengan cara yang berbeda kayak gitu. Kalau ada yang nggak suka kan biasanya orang beda-beda ya. Ada yang nggak suka manisnya madu. Nah, kita coba dengan makanan ini. Terus juga ada kayak ini, itu yogurt madu. Jadi kita tanpa gula. Jadi pemanisnya ini 100% madu. Jadi selain yogurtnya sehat, madunya sehat juga nikmat. Jadi bisa juga dikonsumsi buat yang tidak suka madunya langsung, tapi insya Allah aman untuk ininya juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya selain minuman. Kita juga ada masker dan sabunnya. Jadi ini satu paket kita produksi untuk perawatan kulit. Jadi perawatan kulit ini kita produksi masker wajah, jadi masker madu, sama sabun wajahnya juga sabun madu. Gitu. Kita menggunakan bahan-bahan premium ya, mulai dari minyak zaitunnya kita pakai yang virgin oil, juga VCO, dicampur dengan madu, propolis dan bipolen yang insya Allah itu sama-sama banyak khasiatnya untuk kulit wajah. Dan yang terakhir kita ini produksi terbaru, ini kopi rempah madu. Jadi untuk penikmat kopi ini kita juga buat yang instan, kopi rempah madu. Jadi nggak perlu repot bikin rempahnya, kita tinggal seduh aja kayak gitu sih. Kalau yang madunya mungkin kayak gini, kita biasa madu-madunya itu ada 3 ukuran dari 3 jenis lebah itu. Nah, kalau produk juga masih banyak sih, kita nggak display di sini. Masih banyak lagi yang bisa ini yang kita produksi gitu. Kayak susu madu, terus juga kita berkolaborasi dengan emping madu, dengan pengrajin emping kayak gitu sih. Terus di sini kan ada contohnya juga ya Pak ya. Betul. Ini madu odeng. Ya. Beda sama madu yang di depan. Beda. Karena kalau ini yang tadi yang lebah dari hutan liar itu yang tidak ternak. Kalau yang depan itu madu tuwul atau trigona. Kalau ini yang apis mellifera-nya kayak gitu. Nah, terus kalau untuk ini Pak, penjualan produk-produk ini tuh udah sampai kemana aja sih? Kalau kita salah satunya untuk penjualan offline, kita kebetulan di Taman Lebah selain kita titipkan di beberapa rumah sakit dan juga toko, kita juga Taman Lebah ini sebagai tempat untuk penjualan. Jadi pengunjung yang bisa selain belajar madu juga bisa beli madu langsung. Itu banyak pengunjung dari luar kota, bahkan dari luar provinsi kayak Brebes gitu kan, terus dari Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bandung, alhamdulillah sudah berkunjung ke sini, sekaligus juga membeli produk madunya. Nah, kalau untuk online, alhamdulillah kita juga jual melalui marketplace. Kita sudah ke beberapa daerah, termasuk ke Kalimantan, Sumatera, luar pulau itu Sulawesi, kurang lebih kayak gitu sih kalau untuk online-nya. Kalau untuk luar negeri kita baru ikut pameran di Turki kemarin dari program petani milenial. Kita produk makun atau madu kuning ini ikut pameran di Turki kayak gitu. Alhamdulillah udah jauh banget ya berarti Pak, pemasaran produknya ini cukup lumayan. Nah, terus untuk Bapak kan di sini peternak lebah ya yang menghasilkan madu. Nah, itu tuh Bapak ada nggak sih kendala yang dialami? Iya, kalau kendala di diproduksi, mungkin kita kan ini sebagai edukasi, kita lebih banyak ke penelitiannya juga, bagaimana mulai dari model kotak, mulai jenis lebah kayak gitu kan. Nah, kalau untuk yang bukan di sini juga kita kan produk-produk madu ini juga kan dihasilkan tidak semuanya dari sini. Ya, jadi
banyak yang dihasilkan juga bermitra dari luar. Makanya 3 konsep itu yang kita buat, kayak bermitra, terus juga kolaborasi kayak dengan produk-produk UMKM, sehingga kita bisa menghasilkan banyak produk yang membuat alhamdulillah kita juga pernah dapat penghargaan sebagai minuman sebagai UMKM terbaik Jawa Barat kategori minuman. Kayak gitu. Nah, kalau untuk kendala di sini sebenarnya untuk edukasi ini kita juga membutuhkan kayak teknologi yang untuk tepat guna dalam budidaya ini. Salah satunya adalah masalah suhu, karena kan kebetulan tidak semua lebah itu dari endemik asli Kuningan. Ada yang dari luar kota, bahkan luar pulau yang suhunya tentu berbeda. Nah, dari situ kita masih kebingungan untuk bagaimana menyamakan suhu dari asli habitatnya dengan di sini. Kayak gitu sih. Mungkin untuk pengembangan kedepannya kita membutuhkan suatu alat yang memang bisa membantu untuk mengontrol suhu supaya kita bisa ya menjadikan lebah itu nyaman. Jadi memang seperti di habitat aslinya kayak gitu sih. Iya. Mungkin kalau dari Kak Angga punya solusi nggak untuk mengatasi kendala yang dialami oleh Pak Amar? Oke, mungkin tadi tentang masalah bagaimana cara untuk controlling suhu ya Pak. Betul. Oke, mungkin kebetulan dari program kami itu Kedai Reka Matching Fund, kebetulan untuk tim kami sudah membuat mungkin prototyping pengontrol suhu dan juga kelembapan. Mungkin alatnya seperti ini, boleh dilihat. Nah, jadi mungkin untuk alat ini bakal bekerja di mana nanti dia bakal memonitoring suhu, dan itu nanti bakal kita bisa controlling melalui HP ataupun PC seperti itu Pak. Jadi nanti mungkin Bapak juga lebih mudah, tidak perlu mungkin Bapak bisa controlling dari luar rumah, dari mungkin dari mana gitu kan. Jadi Bapak lebih efisien untuk controlling suhunya, untuk lebih memajukan atau meningkatkan kualitas daripada produk madu Bapak seperti itu. Untuk solusinya mungkin seperti itu. Kalau berarti berbiasa ya apa yang udah dibuat sama Kak Angga ini. Berarti kalau dari program Kedai Reka sendiri ini tuh termasuk ke program yang mana nih? Oke, ini termasuk bagian dari smart farming. Mungkin untuk konsep smart farming itu sendiri jadi penerapan sebuah alat atau teknologi di mana alat itu bakal ditempatkan pada lingkungan yang lebih untuk mengambil data seperti tadi ya, suhu, kelembapan, intensitas cahaya, atau mungkin pH bisa, atau mungkin juga nanti tingkat water level air juga seperti itu bisa untuk smart farming masuknya. Berarti kalau untuk manfaatnya sendiri atau kegunaan itu apa aja nih yang lebih khusus yang benar-benar tuh bermanfaat banget buat? Oke, karena mungkin tadi Pak sudah menyebutkan karena untuk bagaimana sih cara untuk lebih mengontrol suhunya ya, karena kan mungkin madu ada yang dari luar Kuningan kan, kita juga nggak tahu ya lebahnya mungkin ada yang dari luar Kuningan, karena untuk suhunya kan mungkin berbeda-beda ya. Mungkin lebih alat ini bisa memonitoring dan memudahkan Bapak nanti untuk melihat nih kondisi suhu dari sarang tersebut berapa, kelembapannya berapa. Nah, nanti mungkin bisa lagi dikontrolling untuk suhunya bisa dikontrol disesuaikan lagi, kelembapannya disesuaikan lagi, karena kan baik lagi tadi karena lebah itu berbeda-beda untuk sarang suhunya seperti itu. Wih, berarti cocok nih ya kendala yang dialami sama Pak Ahmad, terus juga Kak Angga ada solusinya ya melalui program Kedai Reka ini. Nah, terus mungkin ada sedikit closing statement mungkin dari Bapak mengenai ini. Ya, yang pasti alhamdulillah saya bersyukur dengan bisa menjadi salah satu mitra untuk dampingan dari program Kedai Reka dari Universitas Pakuan ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Hajah Profesor Eri Sarimana beserta tim dan juga adik-adik mahasiswa semua yang sangat luar biasa, benar-benar sangat dirasakan manfaatnya. Selain untuk pengembangan wisata edukasi yang salah satunya ada bantuan
monitor layar TV besar untuk pengunjung bisa melihat video tentang lebah. Juga alhamdulillah nih, cuma kita belum, nanti mungkin bisa dicoba untuk penerapan teknologinya untuk di smart farmingnya ini suatu langkah besar yang saya rasakan dengan adanya program Kedai Reka ini dari Universitas Pakuan ini. Semoga kedepannya bisa menjadi jalan untuk saya semakin maju, semakin berkembang. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Ya berarti kalau misal nih ada teman-teman yang nonton video ini itu mau beli ini tuh kita harus kemana ya Pak? Kalau yang pertama, alhamdulillah kita juga dari program Kedai Reka ini kita ada untuk Desa Bojong ini website. Alamatnya itu kedaireka.id. Nah di situ juga selain bisa virtual edutourism, juga ada marketplace. Nah itu bisa didapatkan di situ. Jadi dari kedaireka.id itu tinggal pilih marketplace. Nah di situ nanti insya Allah ada madu kuningan. Tinggal pilih, nanti bisa beli dari situ, atau juga bisa datang langsung ke Imah Tewel atau Taman Lebah Kuningan di Desa Bojong, Dusun Wage, RT 15 RW 4 nomor 84, Desa Bojong, Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Atau bisa melalui nomor WhatsApp 0856 2464 6237. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah teman-teman kan sekarang udah tahu ya kalau mau beli produk Madu Tewel ini bisa datang langsung ke sini ya Pak, atau menghubungi Pak Amar di kontak yang tadi udah disebutkan, atau di marketplace ya, atau di marketplace Kedai Rekanya. Ya mungkin itu penutup podcast pada hari ini. Terima kasih Bapak Amar dan Kak Angga yang udah berkenan untuk diwawancara ini, ngobrol-ngobrol soal Madu Tewel dan smart farming. Ya cukup sekian dari saya, mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.